Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Baik saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus disebut anak manusia? Dalam bahasa Ibraninya Bar Enash. Bar Enash, bar itu artinya anak, son. Enash itu sebenarnya dari bahasa Aram, saudara. Lalu diimport menjadi bahasa Ibrani yang artinya manusia. Mankind. Ya, Enas. Sedangkan manusia itu sendiri dalam bahasa Ibrani ada kata lain, yaitu Adam. Adam itu sebenarnya artinya the man, manusia. Adam itu bukan nama sebenarnya, itu sebutan, manusia. Nah, karena dia manusia pertama dan satu-satunya yang mendapat julukan manusia, maka semua kita sering memahami nama manusia pertama itu Adam. Padahal Adam itu sendiri artinya adalah the man, manusia itu. Nah, anak manusia dalam bahasa Yunaninya Huios to anthropo. Huios to anthropo. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang disebut atau diartikan anak selain huios. Huios itu bisa berarti anak, bisa berarti pangeran sebenarnya. Ada kata nepios. Nepios itu anak kecil ya, di bawah 7 tahun. Ada kata paidion, itu usia 7 sampai 14 tahun. Ada kata teknon, itu anak dalam arti keturunan. Ketika Alkitab mengatakan barang siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi teknon, jadi keturunan Allah. Hebat ya saudaraku. Ada lagi kata anak notos. Tapi kalau notos artinya anak haram, anak yang tidak legal. Nah di sini yang digunakan itu huios. Huios to anthropo, the son of man. Sedangkan di dalam bahasa Latinnya filius hominis. Kata ini tidak menegaskan aspek kemanusiaan yang sempurna, bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kata anak manusia menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah sosok manusia yang lahir dari manusia. Kalau dia tidak lahir dari rahim, ia tidak bisa disebut anak manusia. Kalau dia datang secara spektakuler, entah dari langit terbang datang atau bagaimana gitu, ia tidak disebut sebagai anak manusia. Tapi karena lahir dari darah Maria, maka ia disebut anak manusia. Dan ini hal yang luar biasa. Ketika Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus, dia masih perawan. Tolong diingat. Parthenos, itu kata dalam bahasa Yunani, yang artinya a woman who has never had sexual intercourse with a man. Seorang wanita yang belum pernah mengadakan hubungan seks dengan seorang pria. Parthenos. Jadi Tuhan Yesus datang tidak secara spektakuler, saudaraku, tapi lahir dari rahim wanita. Ini wajib. Sebab jika tidak demikian, ia tidak bisa disebut anak manusia, dia tidak bisa jadi manusia, dan tidak bisa menggantikan tempat manusia di kayu salib. Ini rule of the game-nya. Ia dilahirkan dari keturunan Abraham. Sebagai penggenapan janji di Kejadian 13 ayat yang kedua. Ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Allah berjanji, bangsa yang memberkati engkau, kuberkati. Yang mengutuk engkau, kukutuk. Ya, Tuhan begitu mengistimewakan Abraham. Dan satu lagi kalimat, dari keturunanmu, semua bangsa di muka bumi ini akan beroleh berkat. Berkat itu dalam bahasa Ibrani berakah. Artinya the power of life, kuasa hidup. Seluruh
umat manusia akan mendapat kuasa hidup. Dan berkat ini tidak boleh diartikan berkat jasmani. Tidak boleh diartikan berkat jasmani, saudara. Tidak boleh. Ini berkat keselamatan. Tidak seperti yang dipromosikan di banyak gereja hari ini. Berkat Abraham, lalu konotasinya ke berkat materi. Abraham sendiri meninggalkan Ur Kasdim juga bukan karena berkat jasmani. Dia mencari negeri yang memiliki dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Orang kalau tidak tahu dipikirnya Abraham mencari tanah air untuk kehidupan fisiknya. Kalau hanya untuk kehidupan finansial, Ur Kasdim itu lembah Sumeria yang sangat maju dan modern pada zamannya. Ia tidak perlu keluar dari negeri Ur. Ini di sekitar Irak, Iran. Sekarang ini. Dia meninggalkan tempat itu, saudaraku, karena Tuhan yang memerintahkan keluar dari negeri itu. Tuhan akan membawa Abraham ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Dan Abraham taat. Dan sebagai satu reward atas ketaatannya adalah dari keturunannya seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan Yesus itu adalah keturunan Abraham yang lahir dari darah Maria. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan Yesus sendiri menyatakan di Yohanes 4, 21-22, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini tidak ada unsur Zionis. Jangan nanti berpikir saya ke ranah politik, tidak. Memang Alkitab berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi dari keturunan sah Abraham. Sebab Abraham punya gundik-gundik. Tapi istri yang sah itu Sarai. Yang melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Maka Alkitab mencatat. Setiap kali Allah memperkenalkan diri. Sering dia menggunakan kalimat Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan dari keturunan gundiknya. Tapi keturunan Sarai. Dan Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di luar itu tidak ada keselamatan. Nah, Tuhan Yesus dilahirkan dari Yusuf dan Maria dengan garis keturunan yang jelas. Dan secara khusus dalam Alkitab Perjanjian Lama, dikatakan berulang-ulang bahwa Yesus adalah keturunan Daud, yang merupakan pemenuhan penggenapan bahwa tahta Daud kekal sesuai dengan penetapan Allah. Di Perjanjian Lama, Bapak Ibu akan menemukan ayat bahwa tahta Daud kekal selama-lamanya. Maksudnya apa? Tentu bukan Daud, anak Isai secara walad, secara jasmani. Tetapi keturunan Daud secara rohani. Sebab Yusuf mempunyai tunangan, Maria melahirkan Tuhan Yesus. Ini namanya keturunan Daud. Ya, ternyata Allah memilih Daud sebagai hambanya yang diurapi sebagai Raja Yehuda yang kedua. Memiliki skenario besar menyangkut kedatangnya Mesias, Juru Selamat dunia yang akan menjadi Raja di atas segala Raja. Oke, itu etimologi kata anak manusia dan makna kelahirannya. Ia disebut sebagai anak manusia. Ia harus lahir dari rahim wanita. Itu ada keterkaitan dengan Abraham, di mana Allah pernah berjanji dari keturunannya seluruh bangsa akan beroleh berkat. Dan juga sekaligus menggenapi janji Allah kepada Daud bahwa keturunannya nanti akan menjadi raja dan tahtanya abadi. Ini nggak dibuat-buat, saudaraku. Alkitab ditulis oleh 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Kok nyambung-nyambung? Dan penemuan arkeologi bisa membuktikan bahwa ini nggak ada kompromi antara penulis A dan penulis B. Di sini membuktikan bahwa benar Alkitab ditulis oleh pengilhaman Roh Kudus. Kita bersyukur kita punya Alkitab yang very smart, yang sangat cerdas dan accurate, sangat akurat, sangat tepat. Sebutan anak manusia sangat penting dalam rangka Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa dirinya benar-benar menjadi manusia. Ia bukan setengah Allah atau setengah manusia. Ia benar-benar menjadi manusia walaupun dirinya adalah salah satu
dari pribadi dalam lembaga Elohim. Kejadian 1, 26-27, ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Loh, kok kita? Elohim itu menunjukkan kejamakan. El itu tunggal. Him menunjukkan jamak. Child 1, children banyak. Ya. Book 1, books banyak. L 1, Elohim jamak. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi bersama Allah Bapa. Ingat, tanpa Dia, tanpa Yesus, Yohanes 1 ayat 3, tidak ada satupun yang jadi. Dialah Logos, firman. Tetapi Ia menjadi manusia. Manusia 100% sepenuhnya, seluruhnya. Dan itu harus terjadi atau berlangsung supaya proyek keselamatan dapat dikerjakan. Kalau ia tetap sebagai Allah, ia tidak bisa menyelesaikan tugas penyelamatan. Ia harus menjadi manusia untuk menggantikan tempat kita. 1 Korintus 15 ayat 45-47, anak manusia Tuhan Yesus ini disebut Adam terakhir. Ini menarik loh kalimat kenapa dia disebut sebagai Adam terakhir. Ho eskatos Adam. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak lagi memiliki bahan roh yang berasal dari Dia yang dapat dijadikan manusia kecuali Allah anak Tuhan Yesus Kristus. Tentu Allah sanggup menciptakan bahan sebanyak apapun, tetapi faktanya Alkitab mengatakan Dia Adam terakhir. So nggak ada Adam yang lain. Terpaksa, maaf kata terpaksa kurang tepat sebenarnya, tapi saya pinjam ya. Allah Bapa mengutus putra tunggalnya ini untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Dalam hal ini Tuhan Yesus itu pertaruhan terakhir Allah Bapa. Dia harus jadi manusia 100%, maka disebut anak manusia. Sebutan Adam terakhir tidak menunjuk bahwa Tuhan Yesus memiliki keberadaan persis seperti Adam pertama. Disebut Adam terakhir supaya ada deklarasi bahwa dia persis seperti Adam pertama. Nggak boleh beda. Ini kelereng 1, kelereng 2, yang kedua bakso, nggak bisa bilang kelereng 2 dong. Ini bulat juga kelereng kedua, nggak bisa. Ini kelereng terakhir, harus sama. Kalau disebut dia Adam terakhir, dia harus sama persis dengan Adam pertama. Itu hebat. Itu hebat. Berarti ia bisa mengalami sakit bila dilukai, lapar, haus, lelah, sampai pada kenyataan dia bisa mati. Tanpa kemungkinan bisa mati, ia tidak akan pernah menjadi juru selamat. Tidak akan pernah ada keselamatan. Justru kemungkinan ia bisa mati merupakan syarat seorang juru selamat. Dia disebut anak manusia, sebab dia harus persis seperti Adam dan bisa mati. Pada hari engkau makan buah ini, kamu akan mati. Sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak taat kepada Bapa di surga, kamu gak bangkit, kamu juga mati. Ibrani 5 ayat 7 mungkin kita baca, saudara. Ibrani 5 ayat 7. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ia pun juga takut mati. Betul nggak? Dengan ratap tangis dia berdoa supaya terhindar dari maut. Karena kesalehannya dia didengar, artinya dia dibangkitkan. Jadi kebangkitannya menunjukkan ketaatannya. Kebangkitannya menunjukkan dia lulus. Kebangkitannya menunjukkan dia beda dengan Adam pertama yang memberontak. Dia harus bisa mati. Maka disebut anak manusia yang berkeadaan persis seperti Adam pertama. Yang bisa sakit kalau dilukai, haus, lapar, bahkan mati. Hebat nggak saudara? Sebutan anak manusia nggak main-main kan? Banyak orang Kristen nggak tahu kan? Disebut anak manusia sebab dia harus memenuhi persyaratan sebagai juru selamat. Lahir dari rahim Maria. Dia harus sama persis seperti Adam. Bisa merasakan penderitaan. Sampai bisa mati. Justru kemungkinan untuk bisa mati ini, itu syarat juru selamat. Dia harus bisa mati.
Maka disebut anak manusia. Jadi dengan sebutan anak manusia, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya bukan makhluk yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia kata anak manusia huruf besar, jangan dikesankan dia itu anak manusia yang berbeda dengan anak manusia lain. Tidak. Itu hanya untuk membedakan dia Allah anak yang menjadi manusia. Sedangkan kata anak manusia yang lain, manusia pada umumnya. Jadi dia tidak luar biasa, dia persis seperti Adam. Dengan kemungkinan mati, bahkan kemungkinan memberontak kepada Allah. Apakah dia bisa berdosa? Gitu. Bisa. Tapi dia tidak berdosa. Dia memilih taat. Dengan menjadi manusia yang tidak berbeda dengan Adam, pertama, Tuhan Yesus dapat menggantikan tempat penderitaan di kayu salib. Dosa dilakukan di dalam daging, maka hukuman juga harus ditimpakan pada daging. Dan dengan kerelaan Tuhan Yesus memikul akibat dosa manusia itu. Dengan cara demikian, rasa keadilan Allah dipuaskan. Kesalahan ada pada daging manusia, hukuman juga pada daging manusia. Dan sebutan anak manusia itu, Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan. Bukan orang lain loh. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri yang menyebut dirinya anak manusia. Dengan sebutan itu, dia menunjukkan kesediaan, kerelaan yang sempurna sebagai pengganti bagi manusia. Dan dengan cara demikian rasa keadilan Allah dipuaskan. Allah itu adil. Allah penuh kasih, Allah juga adil. Setiap dosa harus mendatangkan hukuman. Dan Tuhan Yesus memikul hukuman itu di atas tubuhnya. Dengan sebutan anak Allah yang diucapkan Tuhan Yesus sendiri, seakan-akan ia memproklamirkan sejarah baru dalam kenyataan kehidupan. Baik di surga maupun di bumi. Bahwa Allah anak, salah satu dari pribadi Elohim, benar-benar berinkarnasi sebagai manusia. Dan fakta ini terukir di keabadian tanpa bisa diubah sampai selamanya. Walau akhirnya Tuhan Yesus kembali menduduki tempat di mana semula ia berada, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi fakta bahwa ia mengenakan tubuh manusia menjadi fakta abadi. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ia mengenakan tubuh yang sama yang dikenakan selama hidup. Maka murid-muridnya mengenali. Jadi ketika Petrus meninggal, Paulus meninggal, atau murid-murid khususnya, dia tahu ini wajah Tuhanku. Kita tidak pernah tahu. Karena belum ada foto waktu itu. Jadi gambar Tuhan Yesus yang kita lihat sekarang itu belum tentu seperti itu, saudara. Itu lukisan artis, pelukis, ya. Jangan-jangan orang Afrika melukis Tuhan Yesus rambutnya keriting, kulitnya hitam, ya. Tapi Petrus kenali wajahnya, Thomas kenali wajahnya. Dan setiap orang saleh ketika naik ke surga pasti akan ikut mengenali, inilah guru kami, itulah Tuhan kami, yang selama kami hidup, kami mempertaruhkan diri untuk kepentingannya. Tubuh yang sama, tapi tentu tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu pakai tubuh yang sama yang dikenakan, cuman tubuh yang tidak bisa rusak, dia naik. Nah itu sebutan anak manusia luar biasa. Itu mengukir sejarah, baik sejarah surga maupun sejarah dunia, bahwa Allah pernah menjadi manusia. Dan perubahan itu merupakan perubahan abadi. Nah kalau ditanya sebelum dia menjadi manusia, pakai tubuh apa? Kita tidak tahu. Dia Allah yang maha tinggi, yang bertahta di terang yang tak terhampiri. Di tempat maha kudus. Jadi pengorbanan Tuhan ini luar biasa. Oke, itu yang pertama ya. Jadi sebutan anak manusia maknanya adalah ia menjadi manusia sejati. Yang kedua, anak manusia sebuah perendahan diri. Sebutan anak manusia juga hendak menunjukkan perendahan diri yang luar biasa dan sempurna. Dia adalah Allah yang maha tinggi, berkenan mengosongkan diri yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ibrani 2:17 dibaca. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal,
ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal. Jadi proses jadi bayi pun sama. Proses pertumbuhannya pun juga sama. Ya. Dia makin besar secara fisik, secara hikmat. Nggak ada unsur mistik di situ. Nggak ada unsur mujizat. Semua natural. Terus? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Nanti saya bicara Yesus sebagai imam. Kenapa disebut imam? Nah, betul-betul dalam proses natural sebagai anak, ia pun meletakkan diri di bawah atau dalam ketertundukan. Lukas 2:51 dibaca. Di situ ada pelajaran yang jarang dibicarakan orang. Dan Anda saya kasih tahu di sini. Oke, Lukas 2 ayat 51. Silakan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dalam asuhan mereka. Kata dalam asuhan itu dalam teks aslinya hupotasomenos autois. Dari kata hupotaso yang berarti meletakkan diri di bawah atau tunduk. Maka istri-istri tunduklah kepada suami, itu juga hupotaso bahasa aslinya. Tuhan Yesus itu tunduk. Coba. Jadi anak manusia. Lahir dari perawan Maria. Ibundanya Maria, dia harus tunduk kepada ibunda dan ayandanya. Nah, Tuhan Yesus menjadi cerdas. Bukan karena ia adalah Allah. Ini banyak tulisan yang keliru dan rata-rata keliru. Di buku-buku teologi yang tebal-tebal saya baca. Jadi untuk membuktikan kealahannya, umur 12 tahun, dia bisa berdebat dan mencengangkan, memukau banyak ahli Taurat. Bukan. Dia cerdas karena mama papanya cerdas dan baik. Mari kita buktikan. Sebagai anak Israel, ia juga belajar Taurat dan menjadi anak Taurat seperti anak-anak Ibrani lainnya yang harus belajar Taurat dengan rajin. Belajar Talmud misalnya. Jadi belajar agama Yahudi. Perlu ditambahkan di sini bahwa Maria adalah wanita yang benar-benar hebat luar biasa. Jika tidak hebat, mana berani dia hamil tanpa suami. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, bisa ditimpuk batu mati dia. Karena hukum Yahudi kalau melakukan pelanggaran seks hamil tanpa suami dikubur hidup-hidup dengan batu. Ini benar saudaraku, belajarlah. Dia kehilangan cintanya dari Yusuf bisa loh. Kalau Yusuf tahu loh, kenapa kamu khianati aku? Siapa yang investasi ini? Kejamnya dikau khianati cintaku. Maria berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kira-kira wanita luar biasa nggak berani ngomong begitu? Di zamannya ini luar biasa. Yusuf juga luar biasa. Daripada waktu diam-diam dia mau menceraikan, dia bukan mau jadi announce bahwa dia dikhianati Maria. Enggak, diam-diam dia mau pergi. Ketika diam-diam dia pergi, lalu kedapatan Maria hamil. Dia dikhianati bro. Biasanya orang balas dendam bro. Tapi dia membalas dengan kebaikan. Maka Tuhan beritahu, Yusuf, itu bukan karena ada pria lain. Itu Roh Kudus. Lalu diambilnya Maria tanpa bersetubuh sampai bayi Yesus lahir. 2 orang hebat mengasuh satu anak ini. Jadi hebatnya anaknya. Hebat dong. Nggak mungkin dia hebat secara mistik karena dia Allah, karena orang tuanya hebat. Sebab di buku-buku itu ditulis untuk membuktikan bahwa dia Allah. Keilahiannya dibuktikan dengan umur 12 tahun dia bisa berdebat. Kan ngawur. Kalau dia hebat karena dia adalah Allah, nggak ada yang dicontoh. Dia hebat karena dia rajin supaya kita mencontoh ketekunannya. Kalau nggak fair, curang. Apa nggak lihat orang tuanya Tuhan Yesus ini? Orang-orang hebat loh. Maria itu hebat saudaraku. Tuhan memilih Maria dari sekian juta manusia waktu itu. Pasti ini pilihan. Yusuf itu hebat saudara. 2 orang hebat mendidik 1 orang hebat. Seperti Kweceng itu ya. Sintiok Hiapluin, Sintiok En Hong itu film itu ya. Kok sakti, gurunya banyak.
Tuhan Yesus orang tuanya itu guru-gurunya yang hebat itu. Puji Tuhan, saudara. Jadi tidak mengherankan kalau kemampuan bersoal jawab dengan ahli Taurat ketika usia 12 tahun memukau mereka. Kecerdasan Tuhan Yesus ini tidak boleh dipahami sebagai bagian dari keilahiannya. Tapi bagian dari ketekunannya belajar Taurat seperti anak-anak Yahudi lainnya. Dengan hal ini kehidupannya bisa diteladani, bisa dicontoh, Bu. Kalau kecerdasannya disebabkan karena ia mengambil kuasa keilahiannya, berarti ia gagal mengosongkan diri. Ia gagal merendahkan diri sebagai manusia. Kalau dia menggunakan kuasa keilahiannya, berarti suatu tindakan yang tidak fair sama sekali. Kenyataannya ia menjadi anak manusia, benar-benar berkeadaan sebagai anak manusia. Itu hebat loh. Kata anak manusia itu hebat loh. Implikatifnya ada sama kita. Apa? Anak-anak tunduklah kepada orang tuamu. Sebaliknya orang tua jadilah pendidik yang baik seperti Maria dan Yusuf. Implikatif kan? Tapi kalau begini, Yesus cerdas kan dari anak Allah. Titik deh udah. Nggak usah dididik Maria Yusuf. Maria Yusuf nggak usah hebat. Udah berantakan juga nggak apa-apa. Dia Allah kok. Konyol nggak kira-kira? Ya iyalah. Konyol. Amin. Rata-rata buku-buku ditulisnya begitu yang tebel-tebel. Rata-rata. Hampir semua bahkan nggak membahas Maria Yusuf itu hebat ya. Yang dibahas itu menunjukkan keilahiannya. Apa nggak tahu dia itu belajar? Saya teruskan. Tuhan Yesus sebagai pencipta berkenan menyamakan diri dengan ciptaan. Ini hal yang luar biasa, saudara. Ia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Matius 20:28. Ia mencuci kaki murid-muridnya. Luar biasa kan? Menunjukkan betapa ia rela menjadi hamba bagi manusia. Hebat. Menyamakan diri dengan manusia. Tapi tindakan pertama yang paling mengagumkan adalah ketika dia dibaptis. Dia menyamakan diri dengan orang berdosa. Kontan Yohanes Pembaptis menolak. Trembling. Yohanes Pembaptis berkata, Tuhan yang benar aja. Tuhan Yesus berkata, ya biarin. Untuk mengenapi hukum agama. Hebat itu. Aduh, hebat saudaraku. Dan kalau saudara membaca Alkitab, Tuhan Yesus itu enggak jaim tahu. Seperti tokoh-tokoh ahli Taurat itu jaim, moralis, membuat batas antara dia dengan orang lain, apalagi dengan orang berdosa. Tuhan bergaul dengan pemungut cukai orang berdosa. Maka di Matius 9:10-12 orang berkata, kalau dia nabi dia enggak kumpul sama orang-orang brengsek begitu. Dia datang memang untuk orang sakit, betul? Memang untuk orang berdosa. Dia bergaul dengan orang berdosa. Hebat loh. Makanya Bapak Ibu ya kalau lihat orang salah itu jangan ikut menggenapi rencana iblis. Nggak ada orang yang bercita-cita mau nyolong, jatuh, berjinah. Nggak ada. Apa ada anak yang bilang ini? Cita-cita kalau besar aku mau berjinah. Aku mau narkobaan. Kalau aku besar aku mau korupsi. Nggak ada. Kalau sampai dia bersalah dan jatuh, itu iblis yang mencobai, membujuk, merancang dan dia jatuh. Dia udah jatuh, jangan kita ambil tangga, kita timpahkan ke dia. Betul? Tuhan Yesus itu punya sikap begitu agung. Melihat orang berdosa dengan track record masa lalu yang buruk, tutup mata. Ke depan ayo kita perbaiki. Amin. Nggak ada orang bercita jadi homo atau lesbi. Rawatlah mereka, bawalah mereka kepada kebenaran. Tapi nggak bisa berubah lagi, nggak apa-apa asal nggak praktek. Kalau praktek jadi masalah, padahal untuk bisa menguasai diri nggak gampang. Nggak gampang. Nah kita mesti bantu mereka. Jangan kita dengar pandangan mata yang menyelidik lalu merendahkan atau nyinggung-nyinggung dengan bercanda. Wah itu melukai. Kalau ketemu apa kabar? Seperti nggak ada masalah. Kalau dia pintar potong rambut, bagus nggak rambut saya? Gimana motongnya? Lu bisa bantu nggak gimana? Biasa. Dia merasa aman dengan kita. Orang berdosa harus aman. Bukan kita kompromi dengan dosanya, tapi kita mau mengasihi dia. Tuhan Yesus luar biasa, Maha Kudus,
Dia menjadi manusia bergaul dengan orang berdosa. Ini berbeda dengan orang-orang moralis. Ini pelajaran yang mahal loh. Pasti ada keluarga besar Anda yang jatuh dalam dosa atau kesalahan atau apa. Terimalah mereka tanpa kompromi. Tidak setuju dengan perbuatannya, tapi terima manusianya yang jatuh. Amin. Ini aplikatif sekali kan? Yang tadi juga udah aplikatif sekali semua ini. Yang tadi itu lebih hebat sebenarnya. Dia menjadi manusia demi kita. Masuk kita nggak rela mengosongkan diri demi Tuhan. Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus oleh karena manusia yang berdosa menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Ini bukan kaya secara finansial, saudaraku, kaya dalam keselamatan. Dan saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya miskin secara keberadaan dari Allah yang mau jadi manusia, tapi juga dia menjadi manusia yang tidak wajar. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Bahkan ketika disalib antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Tragis, saudaraku. Dengan tubuh setengah telanjang. Nah, kalau Tuhan kita rela begitu demi kita buat apa untuk Tuhan? Kalau cuma jadi pendeta mah belum membalas kebaikan Tuhan, saudara. Pendeta sekarang juga nyaman-nyaman tahu, nggak kerja keras bisa makan kenyang. Enak kan jadi pendeta daripada jadi sales yang kena harus memenuhi target. Jadi pendeta belum tentu dia membalas kebaikan Tuhan sepadan dengan apa yang Tuhan telah lakukan baginya. Makanya kalau saya sering mengatakan kepada saudara, yuk kita all out. Itu bukan saya mencari keuntungan. Kalau saudara sampai ketemu dengan Tuhan Yesus Maharaja, kita trembling, saudara, kita malu. Pasti menyesal. Kenapa ketika kita hidup, kita tidak mempersembahkan hidup kita secara pantas kepada Tuhan. Jangan hitungan sama Tuhan. Jangan hitungan. Ini bukan soal duit loh. Yang pertama itu kesucian hati, kesucian pikiran. Tolong itu. Tuhan, gimana ya bisa hidup betul-betul menyenangkan Engkau? Make you smile. Making God smile. Membuat Tuhan untuk senyum gitu loh. Setiap langkahku, setiap candaku, setiap sikapku, setiap keputusanku, setiap pilihanku, setiap tindakanku membuat Tuhan smile. Kalau bisa itu luar biasa, bro. Itu bukan lewat duit saja. Duit itu nomor sekian. Sikapmu terhadap setiap orang. Kalau orang ada kesulitan, waduh itu mangsa kita, saudaraku. Jangan cari orang yang tidak punya kesulitan saja. Cari orang yang menguntungkan, saudaraku. Orang yang perlu kita topang. Bisa nolong orang itu bahagia, saudara. Bisa nolong orang itu bahagia. Ya. Aduh. Jangan cari orang yang cuma mau menyenangkan kita. Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu pasti punya sahabat-sahabat yang baik. Tuhan akan kirim orang-orang baik untuk menghibur Anda, untuk bisa diajak sama-sama ketawa. Pasti. Tapi kalau Tuhan kasih kita proyek-proyek seperti ini, saudaraku, lakukan. Tuhan Yesus serigala punya liang, burung punya sarang. Aku tidak istirahat. Amin. Aku kerja buat Bapak di sorga. Sejak semula memang Allah merancang manusia segambar dengan dirinya. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah sosok manusia yang hebat itu. Umur 30 tahun udah dapat sertifikat. Inilah anakku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Dialah manusia ideal. Dengan sebutan anak manusia itu, seakan-akan Tuhan Yesus mendeklarasikan suatu fakta bahwa dirinya tidak menggunakan kuasa keilahian untuk bisa berkenan kepada Allah. Katakan amin. Dengan sebutan anak manusia, Tuhan mendeklar bahwa dirinya tidak menggunakan kekuasaan keilahiannya untuk berkenan kepada Allah. Dia berjuang sebagai anak manusia untuk bisa berkenan. Itu berarti pengharapan bagi kita untuk juga bisa berkenan kepada Allah. Making God smile. Yang terakhir, ini paradoks sekali. Anak manusia berarti yang menerima kuasa pemerintahan. Di Daniel 7 ayat 13-14 itu ada ayat yang mengatakan ini. Sebutan anak manusia ini menjadi penting tatkala Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa dirinya lah yang dimaksud dalam kitab Daniel 7.
ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sebutan anak manusia dalam kitab Daniel ini disebut sebagai sebutan mesianik. Sebutan anak manusia jika dikaitkan dengan nubuatan kitab Daniel ini bisa menggetarkan jiwa. Ternyata dialah, maksudnya Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengenapi peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan. Nah, penglihatan tersebut, saudaraku, sangat penting untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa yang dipercayai oleh Allah Bapa untuk memerintah jagat raya ini dalam kekekalan. Hal ini sesuai dengan tulisan Paulus, bahwa ia ditinggikan dan setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesus Tuhan. Hebat ya, sebutan anak manusia di satu aspek, ya, perendahan diri yang begitu hebat. Aspek yang lain, akulah yang akan menerima kuasa pemerintahan. Seakan-akan begini, dengan aku merendahkan diri, aku akan ditinggikan. Betul nggak? Dengan mengosongkan diri, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, Allah meninggikan dia. Dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebutan anak manusia itu menggetarkan. Sebab itu menjadi misteri selama berabad-abad. Ratusan tahun. Jadi sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Hebat loh. Lalu muncul penggenapannya. Dialah anak Maria. Yesus Kristus. Yang akan menjadi raja dari segala raja. Di Wahyu 14 ayat 14. Juga dikatakan tentang anak manusia yang duduk di tahta itu. Ini sama dengan ketika Stefanus dilempari batu. Dia berkata, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ternyata dialah anak manusia itu. Ini bentuk paradoks, saudara. Jadi batu sandungan. Artinya begini. Dalam kemiskinan dan kehinaan orang sulit menerima dia sebagai juru selamat. Coba kalau dia datang secara ajaib. Secara spektakuler, mungkin orang Yahudi lebih welcome, lebih bisa nerima. Karena dia anak Maria, anak tukang kayu, mereka tidak bisa menerima. Tapi kita mengerti, justru dalam kerendahan itulah dia ditinggikan. Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan dia penggenapan dari Daniel 7:13. Bahwa yang lanjut usia itu Allah Bapa maksudnya. Memberikan kekuasaan kepada anak manusia, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, anak manusia akan datang dan beribu-ribu malaikat. Dengan segala kemuliaan sebagai raja bersama dengan orang-orang saleh. Bahwa nanti anak manusia akan bersemayam di tahtanya. Bapak Ibu, waktu yang akan membuktikan. Bahwa suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang bersama-sama dengan berjuta malaikat. Dan orang-orang salehnya. Dengan segala kemuliaan sebagai raja. Berbahagialah orang yang hari ini bukan saja percaya dengan mulutnya, tapi bertindak, menunjukkan percayanya dengan perbuatan, menghormati Tuhan, mengasihi dia, dan membela dia tanpa batas. Amin. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.